Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memulai presentasi mengenai sport tourism daerah masing-masing. Akan dimulai dari daerah Oku. Kepada kelompok dari daerah Oku dipersilahkan. Maaf, Wan, Oku Timur. Maaf, Oku Timur. Tolong SS. Muncul tak, Yon? Muncul. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Oku Timur ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Baiklah, sebelumnya saya akan mengenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama Aprilio Beni Permadi, apakah ada di Zoom? Hadir, Yon. Yang kedua Amanda Yona, itu saya sendiri. Yang ketiga Muhammad Rivaldi, apakah ada di Zoom? Hadir. Baiklah. Slide selanjutnya, Wanda. Pengertian Oku Timur akan dibacakan oleh Muhammad Rivaldi. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau yang lebih disingkat Oku Timur adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Martapura. Ogan Komering Ulu Timur terbentuk sebagai pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu atau yang disebut Oku. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan satu dari 17 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 3.370 km persegi. Lanjut, Paldi. Sport tourism. Yang pertama, Taman Tani Merdeka. Taman Tani Merdeka atau yang lebih disingkat TTM, yang juga sering disebut Lapangan Koni, berada di Jalan Merdeka, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Taman ini merupakan salah satu ikon tersendiri bagi Martapura. Pasalnya, tempat ini banyak diminati oleh para pengunjung untuk jogging ataupun sekedar untuk bersantai bersama keluarga. Layaknya seperti kawasan Jakabaring Sport City yang berada di Palembang. Destinasi wisata. Yang pertama ada Taman Singa Ampur. Taman ini terletak di Gumawang. Berbagai wahana dan pertunjukan disuguhkan, mulai dari live musik, komunitas pecinta hewan belitang, kolam ikan, permainan anak-anak, satwa dilindungi, serta kuliner. Baiklah, yang kedua dibacakan oleh Aprilio Beni Permadi. 2. Citra Wisata Pulan Oku Timur. Nama waterboom dan taman selfie yaitu Citra Wisata Pulan Oku Timur dengan konsep wisata untuk anak dan keluarga. Pulan adalah bahasa daerah Komering yang artinya hutan. Jadi tempat wisata ini di hutan kebun karet. Walau berada di tengah kebun karet, tempatnya rindang, alami dan asri. Nyamuknya nggak banyak. Citra Wisata Pulan didesain untuk wisata bersama keluarga dan muda-mudi, terlihat dari wahana yang ditawarkan. Yang pertama yaitu kolam renang anak, yang kedua kolam renang dewasa, taman selfie, taman burung, taman prewedding, jembatan cinta, wisata kuliner, kolam pemancingan, taman bermain anak-anak, dan pondok bukila. Lanjut. 3. Bendungan Perjaya. Bendungan Perjaya adalah tempat wisata di Martapura, Oku Timur yang pertama. Sesuai dengan namanya, Ogan Komering Ulu Timur, dilalui oleh 2 sungai besar di Sumatera Selatan, yaitu Sungai Ogan dan Sungai Komering. Debit air di kedua sungai ini cukup tinggi ketika memasang, sehingga pemerintah daerah setempat berinisiatif untuk membangun sebuah bendungan yang diberi nama Bendungan Perjaya. Diberi nama Bendungan Perjaya
karena bendungan ini berada di Desa Berjaya yang dikenal sebagai ikon Oku Timur. Bendungan Berjaya, bendungan terbesar di Sumatera Selatan. Yang keempat, saya akan membacakannya. Yang keempat, Bukit Batu Mencar. Bukit Batu Mencar adalah tempat wisata air yang juga sering dikunjungi oleh masyarakat Martapura. Bukit Batu Mencar berlokasi di Desa Lingot, Kecamatan Jayapura, Oku Timur. Aliran air di pemandian Bukit Batu Mencar berasal dari celah bebatuan besar yang keluar secara alami. Hebatnya kuasa Tuhan, air di Bukit Batu Mencar terus mengalir pada musim kemarau. Lanjut. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan. Ada yang ingin bertanya? Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin Yona, itu ada Kak Muhammad Ali Irfan raise hand. Oh, ya. Baiklah, Kak Ali. Kak Ali apa tadi, Wanda? Ali Irfan. Silakan, Kak. Izin Kak, suaranya nggak keluar. Halo, suara saya jelas. Saya membuat Kalau langsung ke bentuk soalnya, mana bentuk soalnya. Jadi teman sekalian tahu, oh matching seperti ini soalnya. Jelas ya. Terus uraian Oke. yang Assalamualaikum materi, warahmatullahi konstruksi, wabarakatuh. sama Perkenalkan bahasanya nama yang saya sesuai itu Muhammad seperti Ali ini Irfan contohnya. dari Itu. Universitas Harapannya Negeri ini kan Surabaya. sudah lewat nih, sekarang Saya sudah terjadi. selaku peserta Minggu depan, pertukaran tolong siswa merdeka. dalam memberikan penyajian itu berikan sekaligus Pertanyaannya contohnya ini kebetulan agar kan nggak saya meluas kurang tahu nih kemana-mana mengenai materinya. Oku Ya. Timur. Nah, tadi dijelaskan Gimana apakah bahwa bisa dipahami di Oku Timur itu mengenai penjelasan dari adalah Pak I kabupaten maupun Ibu pembekakan atau pembagian wilayah ya. Nah, kenapa alasannya di kabupaten itu adalah jadi bagian atau ini kan sudah terjadi dijelaskan, pembekakan jadi minggu depan wilayah? Berarti kelompok kan yang awalnya maju, mohon tolong maaf, ini dipedomani, maksud saya awalnya berarti jangan diulangi lagi Oku ya, Timur seperti itu yang minggu lalu belum ada ya? diutarakan Pak Gita tadi. Ya, kan kita Alasannya belajar. apa? Apakah karena Ya, penduduknya terlalu belajar itu kan padat pasti ada ataukah perubahan. emang ada sejarah yang Ya, kalau misalnya mengharuskan nggak itu ada ada yang berubah, pembekakan? berarti Terima kita kasih. sama sekali tidak belajar gitu kan. Baiklah, terima kasih Kak Ali Imran. Tolong disematkan di kolom chat pertanyaannya tadi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Terjun ini terletak di Desa Tanjung Bulan. Teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin dan sepertinya tidak ada ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator awal. Baik, terima kasih kepada kelompok dari Oku Timur. Selanjutnya, silakan kepada kelompok Muara Enim untuk melakukan presentasi. Baiklah, tolong April di ini share screen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi di sini saya beranggotakan 2 orang, yaitu Resya Nadia Sabrina, saya sendiri, dan teman saya Fitri Anasari. Apakah ada di dalam room Zoom? Hadir.
kami akan mempresentasikan spot tourism yang ada di Kota Muara Enim. Nah, yang pertama itu ada sejarah singkat Kabupaten Muara Enim, yaitu yang akan dijelaskan oleh Fitri. Sejarah singkat Kabupaten Muara Enim. Secara geografis, posisi Kabupaten Muara Enim terletak antara 4 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dan 104 sampai 106 derajat bujur timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km persegi. Terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan. Kondisi topografi daerah cukup beragam. Daerah daratan tinggi di bagian barat daya merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan, meliputi Kecamatan Semende Darat Laut, Semende Darat Ulu, Semende Darat Tengah, dan Kecamatan Tanjung Agung. Daerah daratan rendah berada di bagian tengah, Muara Enim, Ujan Mas, Benakat, Gunung Megang, Rambang Dangku, Rambang, dan Lubai. Terus ke utara sampai timur laut, terdapat daerah rawa yang berhadapan langsung dengan daerah aliran Sungai Musi, meliputi Kecamatan Gelumbang, Sungai Rotan, dan Muara Belida. Next. Pariwisata Kota Muara Enim. Yang pertama, air terjun Bedegung atau Curug Tenang. Tingginya sekitar 99 meter dari Kota Muara Enim. Jaraknya sekitar 60 km, mudah dijangkau dengan kendaraan bermotor pribadi maupun angkutan umum. Objek wisata ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Bahkan dapat dikatakan lokasi ini merupakan ikon wisata Kabupaten Muara Enim. Next. Yang kedua, air terjun Lemutu atau Curug Lemutu merupakan salah satu objek wisata alam yang wajib untuk dikunjungi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Air terjun ini terletak di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Agung, atau berjarak lebih kurang 40 km dari Kota Muara Enim. Air terjun ini mempunyai tiga undakan atau 3 tingkatan. Di tingkat yang paling bawah mempunyai ketinggian sekitar 10 meter. Di tingkat kedua, air terjun terlihat menyebar membentuk tingkatan-tingkatan kecil setinggi antara 2 hingga 5 meter. Dan di tingkat ketiga atau yang tertinggi terlihat lebih indah. Di sana nampak pada bagian tengah sungai ada lekukan tempat mengalirnya air ke bawah. Next. Yang ketiga, Danau Deduhu. Itulah nama yang diberikan oleh masyarakat. Mengapa? Karena di sekitar lokasi danau banyak terdapat tanaman deduhu, sejenis tanaman keras yang daunnya kecil-kecil berbulu dan buahnya relatif kecil berwarna hitam di atas dan merah pada pangkal buahnya. Lokasi Danau Deduhu ini masuk dalam wilayah Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu. Danau dengan luas sekitar 90 hektar dengan kedalaman sekitar 12 meter, jaraknya sekitar 130 km dari Kota Muara Enim. Sepanjang perjalanan, kita akan dapat menikmati pemandangan alam yang menyenangkan, hamparan sawah, perbukitan nan hijau, dan kita bisa singgah sebentar untuk menikmati buah stroberi, serta macam-macam jenis sayuran di kebun masyarakat. Next. Yang keempat, Curug Selingsing. Terletak di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung. Lebih kurang 40 km atau sekitar 1 jam dengan kendaraan bermotor dari Kota Muara Enim. Air terjun dengan ketinggian sekitar 15 meter dan lebar 10 meter dikelilingi hutan yang cukup rindang. Untuk mencapai lokasi ini, pengunjung harus mengeluarkan tenaga ekstra karena harus melewati perkebunan dan jalan yang cukup sulit, tetapi rasa lelah perjalanan akan terbayar lunas setelah sampai di lokasi air terjun. Uniknya, dasar sungai air terjun merupakan batu bara, jadi tidak licin saat diinjak, sehingga pengunjung dapat leluasa untuk berfoto dan mandi di air yang sangat jernih. Next. Yang kelima ada Bukit Kendi dan Danau Cinta. Berada di lokasi yang terdekat Bukit Kendi dan Danau Cinta ini sering dikunjungi banyak wisatawan. Hal ini dikarenakan indahnya pemandangan alam yang ditawarkan sehingga banyak orang yang rela datang jauh-jauh hanya untuk mengabdikan dengan foto atau sekedar menikmati pemandangan alamnya yang indah.
berada di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul ini untuk sampai ke lokasi Anda butuh waktu sekitar 45 menit dengan melalui medan yang cukup terjal dan menanjak. Next. Yang keenam ada Taman Adipura. Taman yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera Muara Enim ini bisa menjadi jujukan bagi Anda yang ingin menikmati akhir pekan atau sekedar melepas penat dari padatnya aktivitas pekerjaan. Ada banyak sekali fasilitas yang tersedia, mulai dari taman bermain anak, tempat jogging, stand kuliner, hingga beragam spot foto yang Instagramable. Next. Yang ketujuh ada air terjun Curug Bali. Pasalnya air terjun yang berada di Desa Lebak Budi ini untuk menempuhnya harus melalui medan yang cukup ekstrim sehingga membutuhkan tenaga yang ekstra. Namun rasa lelah Anda akan terbayar sudah tatkala melihat air terjun setinggi 20 meter ini. Saya kembalikan kepada moderator. Esi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Yang ke-8 ada air terjun Bemban. Selain air terjun Bedegung, Muara Enim juga memiliki air terjun Bemban yang sama-sama berada di kawasan Kecamatan Tanjung Agung. Berbeda dengan air terjun sebelumnya, Bemban merupakan air terjun yang cukup unik dengan adanya undakan bebatuan alami yang membuatnya semakin terlihat eksotis. Next. Yang ke-9 ada Lubuk Putih. Saat berada di Muara Enim, maka Anda wajib untuk singgah menikmati indahnya Lubuk Putih. Wisata satu ini memiliki keunikan dan ciri khasnya tersendiri. Sebab ketika Anda berada di lokasi tersebut, Anda akan bisa menemukan sebuah sungai yang pada kanan dan juga kirinya dilengkapi dengan tebing tinggi yang menjulang indah. Lanjut. Yang ke-10 ada air terjun Napal Carik. Saat berada di Muara Enim, Anda juga bisa untuk mengunjungi air terjun lain yang memiliki ketinggian sekitar 5 meter saja. Meskipun memiliki ketinggian yang cukup rendah, saat berada di sini Anda akan disuguhkan dengan banyaknya pepohonan rindang yang akan membuat Anda semakin betah untuk menghabiskan waktu di sini. Nah, ini merupakan tempat olahraga yang ada di Kabupaten Muara Enim. Yang pertama itu ada Stadion Sekundang Bara Muara Enim. Stadion Sekundang yang terletak di kota Muara Enim ini mempunyai kapasitas tempat duduk 4.000 orang dan ukuran lapangan bola sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya ada Gor Pancasila Muara Enim. Gor Pancasila Muara Enim, gor ini bisa digunakan untuk latihan para atlet badminton, basket, dan voli. Pada tahun ini juga Muara Enim telah menambah gedung olahraga takraw dan gedung olahraga renang. Sport tourism yang ada di Muara Enim yaitu Arum Jeram. Baiklah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, Res. Ya, silakan Wahyu. Siapa? Hafiz. Bener. Itu tadi spot tourismnya Arum Jeram ya? Iya, Hafiz. Pernah ada di event besar di Arum Jeram itu ngado ke event besar. Oke. Ya, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan disematkan di kolom chat. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, dipersilakan kepada teman-teman. Izin bertanya, Res. Silakan, Del. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Della Dwi Septiani. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa destinasi yang sudah kalian paparkan. Nah, menurut kelompok kalian, destinasi mana yang paling meningkatkan ekonomi di sekitar pariwisata tersebut dan berikan alasannya? Terima kasih. Silakan disematkan di kolom chat, Del. Ada lagi yang ingin bertanya?
apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok dari Morainem telah melaporkan materinya. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok dari Pagar Alam. Kepada kelompok Pagar Alam dipersilakan. Baik, sekali lagi silakan kepada kelompok dari Pagar Alam. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok kelas Indralaya ingin memaparkan materi mengenai sport tourism yang ada di Kabupaten Pagar Alam. Mohon untuk teman-teman untuk menyimak dan siapkan pertanyaan di sesi pertanyaan nanti. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Dwi Septiani, dan anggota kelompok kami yang pertama ada Cutia Oktarina, apakah ada di Zoom? Hadir, Del. Kedua ada Paradila Dwi Aprianti, apakah ada di Zoom? Tiga, Satria. Bukan, mungkin ada gangguan sinyal. Selanjutnya di sini kami akan memaparkan bagaimana sejarah Kabupaten Pagar Alam, apa itu sport tourism, apa saja karakteristik sport tourism yang ada di Pagar Alam, apa saja jenis destinasi sport tourism yang ada di Pagar Alam, dan apa saja dampak dari adanya sport tourism ini. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Cutia. Kepada saudara Cutia saya persilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah Kabupaten Pagar Alam. Adalah suaranya kedengaran nggak? Ya, kedengaran, Cip. Oke. Kota Pagar Alam adalah salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan. Kota ini memiliki luas sekitar 633,66 km persegi, dengan jumlah penduduk 126,181 jiwa dan memiliki kepadatan penduduk sekitar 199 jiwa atau kilometer persegi. Penduduk Kota Pagar Alam terdiri dari berbagai suku bangsa. Selain penduduk asli atau suku Besema, ada banyak juga suku Jawa, suku Minang, suku Batak, orang Peranakan, Arab Indonesia, dan India Indonesia. Slide selanjutnya, Del. Nah, yang kedua itu, apa itu sport tourism? Sport tourism merupakan acara yang mengkombinasikan olahraga sekaligus bertujuan mempromosikan pariwisata suatu daerah. Harapannya daerah wisata yang dilalui semakin populer. Selain itu, komunikasi-komunikasi di daerah bersangkutan juga bisa turut menggerakkan perekonomian wilayah sekitarnya. Penarikannya yakni alam Indonesia yang bervariasi dan menarik untuk ditelusuri. Salah satunya yang ada di Kabupaten Pagar Alam mulai dari air terjun, curug, sawah, sungai, hingga wilayah pergunungan.
Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cutia. Untuk destinasi sport tourism yang ada di Pagar Alam akan dijelaskan oleh Faradila. Pada Saudara Faradila, saya persilakan. Terima kasih, Dal. Selanjutnya, destinasi sport tourism yang ada di Pagar Alam. Yang pertama, wisata para layang. Salah satu spot para layang yang tersohor di Indonesia dengan fasilitas berstandar internasional. Tempat ini pernah menjadi venue dalam gelaran PON ke-16 pada tahun 2004. Take-off para layang berada pada ketinggian 1.980 meter di atas permukaan air laut dan merupakan yang terbesar di Indonesia dan dapat menampung 40 orang penerjun. Di sini alasan cocok dipromosikan sebagai sport tourism menurut kelompok kami yaitu karena para layang Pagar Alam tempatnya tidak jauh dari perkotaan. Tempat ini dapat ditempuh dengan perjalanan selama 30 menit dari pusat kota. Mengingat Pagar Alam pernah menjadi tuan rumah perhelatan PON pada tahun 2004 lalu, ini sangat menarik bisa terbang di kebun teh serta menikmati keindahan alam di Pagar Alam. Dan kota Pagar Alam sendiri sangat memiliki tempat yang indah dan salah satu puncak tertinggi di Sumatera Selatan. Jadi lokasinya sangat pas untuk melakukan olahraga udara seperti para layang. Lanjut ya. Yang kedua itu ada sepeda layang. Terdapat jajaran anak tangga yang membelah kebun teh hingga mencapai ketinggian. Keindahan Gunung Dempo dan landscape kota Pagar Alam dapat terlihat dari puncak. Tak hanya itu, kamu juga dapat menikmati wahana sepeda gantung di tempat ini. Alasan cocok dipromosikan sebagai sport tourism menurut kelompok kami, yakni jadi setelah mencoba wisata olahraga para layang yang take up dari kawasan Gunung Dempo dan landing di lapangan tangga 2001, dengan ketinggian kurang lebih 1.900 meter, wisata sepeda layang yang ada di Pagar Alam adalah wahana atraksi yang baru ada di Sumatera, dan wahana ini memadukan olahraga dan kesenangan yang memacu adrenalin serta keseruan. Jadi wahana ini cocok untuk memancing turis agar bisa menikmati wisata olahraga sepeda layang yang ada di Pagar Alam. Lanjut ya. Yang ketiga ada jalur pendakian Gunung Dempo. Bagi Anda yang gemar mendaki gunung, tidak perlu khawatir. Di Kota Pagar Alam terdapat jalur pendakian sepanjang jalur pendakian. Anda akan disuguhi pemandangan berupa hamparan kebun teh dan perkebunan kopi. Waktu yang diperlukan untuk mencapai puncak gunung sekitar 3-4 jam perjalanan. Jadi di sini alasan cocok dipromosikan sebagai sport tourism menurut kelompok kami yaitu aksesibilitas menuju objek wisata Gunung Dempo sudah baik karena kondisi jalan yang sudah diaspal dengan 2 jalur. Selain itu, jaringan transportasi yang cukup lancar. Jarak tempuh untuk menuju objek wisata Gunung Dempo bila dari pusat kota Pagar Alam kurang lebih 6 km. Dengan waktu tempuh sekitar 15-30 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor, sehingga membuat wisatawan dapat lebih mudah untuk sampai di lokasi objek wisata ini. Fasilitas merupakan sarana yang menunjang dan menambah kenyamanan wisatawan dalam berwisata. Fasilitas yang tersedia di objek wisata Gunung Dempo antara lain adalah hotel atau penginapan, villa, rumah makan, shelter, toko souvenir, tempat parkir, sarana ibadah, sarana olahraga, sarana rekreasi, dan lain sebagainya. Fasilitas yang telah disediakan oleh pengelola ini adalah sebagai penunjang untuk memberikan kenyamanan wisatawan selama berkunjung, serta untuk perkembangan kepariwisataan di objek wisata Gunung Dempo. Faktor-faktor di atas kemungkinan menjadi pendorong dan penarik wisatawan berkunjung ke objek wisata ini. Lanjut ya. Yang keempat itu ada arung jeram Sungai Mana. Di Pagar Alam, Anda pun juga bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang menguji adrenalin. Salah satunya arung jeram
di sungai mana? Arung jeram yang ada di lokasi ini cenderung tidak sama dengan arung jeram lain yang biasanya Anda temui. Hal ini dikarenakan ketika Anda melakukan kegiatan satu ini, maka Anda pun diharuskan untuk mengarungi sungai yang memiliki jarak sekitar 40 km hingga mencapai pusat kota. Selain itu, arus sungainya tidak memiliki arus yang cukup deras, sehingga bagi Anda yang masih baru pertama kali mencoba melakukan pagar alam Lorahari wisatawan untuk datang ke kota Pagar Alam. Arus sungai yang memiliki karakter membuat para pencinta olahraga adrenalin selalu datang ke kota Pagar Alam untuk mencoba wisata arus jeram tersebut. Oke. Baiklah, terima kasih Paradila. Selanjutnya, dampak dari sport tourism akan dibacakan oleh Cutia. Pada Saudara Cutia, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Dampak sport tourism. Yang pertama, meningkatkan ekonomi di sekitar pariwisata olahraga berlangsung. Yang kedua, meningkatkan area wisata yang potensial. Yang ketiga yaitu berbagi informasi dengan orang-orang untuk menstimulir partisipasi aktif mereka. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan daerah dalam mengontrol atraksi wisata dan objek wisata. Yang kelima, mengembangkan dan menemukan objek wisata baru untuk meningkatkan objek wisata yang sudah ada. Yang keenam, meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketujuh, meningkatkan produk-produk dan pemasaran lokal dalam segala aspek pariwisata. Yang kedelapan, yaitu memperkenalkan berbagai jenis budaya daerah, memperkaya wawasan pemerintah dan pencinta olahraga. Slide selanjutnya, Del. Oke, baiklah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator awal. Oke, di sini kami membuka sesi pertanyaan. Kalau teman-teman masih ada yang kurang jelas, kami persilakan. Izin masuk, moderator. Ya. Halo. Ya, silakan. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar, Kak. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Irfan, selaku peserta PMM dari MESA. Dari kelompok ini, saya sangat takjub dengan pemandangan alamnya yang sangat luar biasa. Jujur, saya kagum pertama kali lihat gambarnya tadi. Masih gambar, belum ketemu ke sana ya. Nah, yang mau saya tanyakan nih, bukan mengenai masalah sport ataupun hal lain yang berhubungan dengan olahraga. Cuma tadi kan banyak nih tempat-tempat alam yang menurut saya itu sangat luar biasa gitu. Yang mau saya tanyakan, apa usaha Anda, apa usaha kelompok Anda sebagai generasi muda, sebagai yang nantinya itu meneruskan bangsa ini, terutama kan teman-teman sebagai penduduk sana. Nah, apa usaha Anda untuk menjaga lingkungan tersebut agar tetap terjaga dari wisatawan? Dan apakah sudah Anda lakukan? Terima kasih. Pemandangannya bagus banget.
Oke, terima kasih Kak. Pertanyaannya sangat bagus. Pada yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, Mohon Dal. untuk disematkan di kolom chat, Kak. Izin bertanya, Dal. Izin bertanya, Dal. Ya, April. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok Kota Pagar Alam, mengapa Kota Pagar Alam mendapat julukan sebagai Kota Besemah? Terima kasih. Oke, terima kasih April. Mohon untuk disematkan di kolom chat. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Dela. Okta Munawara, silakan. Baiklah, saya Okta Munawaro ingin bertanya, apakah jalur pendakian di Gunung Dempo dibuka setiap hari atau ada jadwal tertentu? Dan jika ada, apakah pernah diadakan perlombaan di jalur pendakian? Oke, terima kasih Okta Munawaro. Mungkin sudah cukup 3 pertanyaan, nanti mungkin akan buka sesi berikutnya. Saya kembalikan ke moderator utama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok dari Pagar Alam. Selanjutnya dipersilakan kepada kelompok dari Banyuasin. Kepada kelompok Banyuasin dipersilakan. April, tolong. Oh iya, bentar. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Banyuasin ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Lanjut, Pril, slide selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, di sini kami mengenalkan anggotanya. Pertama itu Nurul Aziza, apakah ada di dalam Zoom? Oke, baiklah, mungkin terkendala sinyal. Hafiz Nur Wahyu, itu adalah saya sendiri. Selanjutnya Wahyu Togarsari, apakah ada di dalam Zoom? Siap, hadir. Oke. Revi Mariska? Apakah ada di dalam Zoom? Revi? Oke, baiklah, mungkin kendala sinyal. Selanjutnya, Pril. Oke. Profil tentang Banyuasin itu akan dibacakan oleh Saudara Wahyu Togarsari. Kami persilakan. Oke. Profil Kabupaten Banyuasin. Wilayah administrasi Kabupaten Banyuasin secara geografis mempunyai letak yang strategis, yaitu terletak di jalur lalu lintas antar provinsi. Kabupaten Banyuasin mempunyai wilayah seluas 11.832,69 km persegi dan terbagi menjadi 19 kecamatan. Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Banyuasin II dengan wilayah seluas 3.632,4 km persegi atau sekitar 30,70% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sumber Marga Telang dengan wilayah seluas 174,89 km persegi atau sekitar 1,48% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin. Lanjut. Gambaran Banyuasin. Kabupaten Banyuasin terletak di posisi yang strategis, yaitu terletak di jalur lalu lintas tim Sumatera. Luas wilayah Banyuasin secara keseluruhan 99 km persegi
Banyuasin memiliki topografi 80%, wilayah datar berupa lahan pasang surut dan rawa lembah. Sedangkan 20% sisanya berombak sampai bergelombang berupa lahan kering dengan ketinggian 0 sampai 40 meter DPL. Pariwisata. Lanjut. Jadi, oke, terima kasih kepada Saudara Wahyu Togarsari. Selanjutnya akan dibacakan kepada Revi Mariska. Kami persilakan. Revi Mariska, apakah di dalam Zoom? Oke, baiklah. Mungkin Revi kendala sinyal. Di sini saya akan melanjutkan tentang pariwisata. Sebelumnya, pariwisata itu adalah salah satu industri yang bisa menopang pergerakan ekonomi Indonesia. Di dunia, pariwisata Indonesia sudah cukup banyak yang dikenal. Walau demikian, perkembangan terus dilakukan guna meningkatkan kualitas dan wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Salah satu pariwisata yang menarik dan memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan adalah pariwisata olahraga atau yang lebih dikenal dengan istilah sport tourism. Oke, lanjut Ril. Tentang mengenai sport tourism, itu artinya adalah wisata yang dipadukan dengan aktivitas olahraga. Dan tujuannya itu untuk mempromosikan destinasi wisata melalui berbagai jenis kegiatan olahraga. Oke, di Banyuasin itu destinasi wisatanya ada Taman Nasional Sembilang, itu berada di kawasan Banyuasin dan Muba Banyuasin. Dan selanjutnya itu Desa Wisata Sungsang atau disebut juga dengan wisata bahari. Dan yang ketiga itu Danau Tanamas, itu tempat wisata keluarga. Dan selanjutnya itu Komplek SMK SPP Sembawa, itu tentang agrowisata, tentang pengetahuan tentang tumbuhan, segala macam tentang pertumbuhan yang ada di Banyuasin. Dan itu selanjutnya ada Monumen Fronlangkan. Oke, selanjutnya April. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Aziza. Kepada Nurul Aziza kami persilakan. Nurul, apakah ada di dalam Zoom? Oke, mungkin kendala sinyal. Wahyu Togarsari, silakan untuk melanjutkan. Baiklah. Sport tourism dan destinasi wisata. Lanjut. Di Kabupaten Banyuasin terdapat Danau Biru yang merupakan salah satu spot atau tempat wisata yang ada di Banyuasin. Tempat ini adalah di mana dulunya hanya sekedar galian tanah biasa, tetapi lama-kelamaan tempat ini dijadikan para masyarakat untuk menjadi objek wisata. Tempat ini cocok dijadikan spot tourism karena merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Banyuasin. Pemandangan juga terlihat indah, bisa dijadikan latar untuk berfoto ria. Tak heran apabila banyak yang datang ke sini, bahkan tempat ini juga tempat spot favorit pasangan calon pengantin atau refreshing keluarga atau komunitas. Lanjut. Di Kabupaten Banyuasin juga terdapat taman. Taman ini dikarenakan karakteristik serta lokasi kawasan yang merupakan sebuah perairan dan jalur
yang pada umum digunakan untuk mencapai kawasan N9, yaitu dengan menggunakan kendaraan air speedboat. Lanjut Pril ke Sungsang. Kamu langsung ini. Ya. Desa wisata Sungsang itu keberadaan desa tertinggal di dekat pesisir pantai sering dipandang sebelah mata. Tapi jangan salah, jika dikelola, desa ini bisa menjadi destinasi wisata yang istimewa untuk desa yang ada di desa wisata Sungsang atau disebut juga dengan wisata bahari. Lanjut, Pril. Monumen Fronlangkan. Itu di dalamnya terdapat nama-nama tokoh pejuang Banyuasin. Lanjut, Pril. Komplek SMK SPP Sembawa atau tempat agrowisata adalah salah satu sekolah yang merupakan objek wisata juga karena terdapat perkebunan ataupun wilayah yang luas. Lanjut, Pril. Oke, sebelum ke sesi pertanyaan, di sini kami akan menampilkan video terlebih dahulu. Pril. Ini adalah salah satu tempat wisata tourism yang ada di Banyuasin, Kota Biru tadi. Silakan beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri.
Oke, itulah sekilas tentang sport tourism yang ada di Banyuasin. Oke, di sini kami akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, Hafiz. Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Wawa Justisia dari kelas Indralaya. Jadi tadi saya melihat presentasi kalian ada dari yang dimasukkan ke destinasi wisata, ada SMKPP ya. Ya. Kawasan lokasi SMKPP itu cukup luas. Kemudian yang dipertanyakan di sini adalah apakah boleh penduduk atau yang bukan asli orang Banyuasin datang ke SMKPP untuk melakukan kegiatan olahraga. Udah, Pis. Itu saja. Oke, baiklah. Di sini saya akan boleh langsung menjawab. Oke, untuk pertanyaan Wawa tadi ya, apakah boleh orang luar itu masuk ke dalam SMKPP Sembawa? Untuk sekarang itu boleh, tapi asalkan izin sama satpamnya. Untuk keperluan apa? Kalau untuk keperluan olahraga itu boleh, tapi harus izin dulu ke satpamnya. Untuk orang luar juga sih boleh, tapi harus izin, Mbak Etana. Oke, Wawa? Oke, Fis. Oke, terima kasih. Pada teman-teman yang lain yang ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Hafiz. Ya, Pep, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Febi Kristiani Manurung dari kelas Indralaya. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu kelompok Banyuasin. Ya, kan? Jadi di Banyuasin itu kan ada sport tourism yang dikelola. Ada nggak sport tourism yang dikelola oleh pemerintah daerah atau pengelolanya oleh masyarakat itu sendiri? Menurut Anda lebih worth it yang mana, pemerintah daerah atau masyarakat setempat? Terima kasih. Terima kasih, Pep. Oke, langsung saja saya jawab ya. Itu yang worth it untuk dijadikan sport tourism yang dikelola pemerintah. Itu terdapat yang seperti yang di setel video tadi, itu di Danau Biru. Kenapa? Karena di situ merupakan tempat wisata yang apa sih namanya? Aduh. Ini apa yang bagus dan indah dan juga bagus untuk sport tourism. Itu bisa dilaksanakan motorcross, jogging dan bersepeda dan berenang pun juga bisa di situ. Dan di API itu juga kemarin ada Pomnas tentang Pomnas motocross tahun 2018 kalau nggak salah ya. Itu pemerintah sangat mendukung. Oke, pada Pebi. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Hafiz atas jawabannya. Oke, terima kasih, Pep. Pada teman-teman yang lain, satu pertanyaan lagi. Pada ingin bertanya? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Teman-teman? Oke, baiklah. Sepertinya tidak ada. Saya akhiri tentang sport tourism yang ada di Banyuasin. Apabila kami banyak kesalahan, kami mohon maaf. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok Banyuasin. Baiklah, kepada teman-teman dari kelompok sebelumnya yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, dipersilahkan. Moderator dari kelompok Timur. Silakan, Yona. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad Ali Irfan tadi. Pertanyaannya, apa alasannya ada pembengkaan atau pemekaran wilayah yang dilakukan di daerah Oku Timur? Jadi pada tahun 1950
terjadi pembubaran negara bagian Sumatera Selatan melalui Keputusan Presiden nomor 126 tahun 1950. Selanjutnya berdasarkan UU nomor 28 tahun 1959 kembali dibentuk Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan ibu kotanya ialah Batu Raja. Jadi intinya pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah pengulangan bentuk pembagian wilayah pemerintahan yang pernah ada dan berlaku sebelumnya yang dikenal sebagai Pemerintahan Afdeling atau Kabupaten Ogan dan Komering Ulu pada tahun 1918 dengan ibu kota Muara II yang kemudian dipindahkan ke Batu Raja. Baiklah, mungkin itu saja Kak jawaban dari kelompok kami. Apakah sudah jelas? Ya, baik. Terima kasih untuk penjelasannya, Kak. Sama-sama. Baiklah, kepada kelompok sebelumnya yang ingin menjawab, dipersilahkan. Izin menjawab, Wanda. Silakan, Resi. Jadi di sini saya akan pertanyaan dari Hafiz Nur Wahyu. Pertanyaannya tadi, event apa saja yang pernah dilaksanakan di Arum Jeram? Nah, jadi kalau Arum Jeram ini hanya dijadikan tempat destinasi wisata sekaligus sport tourism. Kalau event itu belum pernah ada. Bagaimana ini Hafiz? Oke, ini apa kedepannya itu bakalan ada event enggak? Buat kedepannya Kan apa Arum Jeram kan cuma di kalian kan cuma sport tourismnya Arum Jeram. Nah, kedepannya bakalan ada enggak? Kalau kedepannya itu sepertinya belum direncanakan, Hafiz. Oke, baiklah. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dela. Destinasi mana yang paling meningkatkan ekonomi di sekitar tersebut? Mungkin yang paling meningkatkan ekonomi yaitu pada wisata Bedugul dan Arum Jeram, karena setiap orang yang mengunjungi tempat tersebut itu dikenakan tarif. Dengan adanya tarif juga itu bisa meningkatkan atau membantu penduduk sekitar yang menjaga tempat destinasi tersebut. Bagaimana adalah? Ya, terima kasih Resi, sudah jelas. Terima kasih Dela atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator utama. Baik, terima kasih teman-teman yang telah menjawab. Apakah masih ada pertanyaan yang belum dijawab dari kelompok sebelum yang maju tadi? Oh iya. Baik, pada Ini Indralaya udah semua ya? udah Pak, tapi ini kayaknya masih ada jawaban yang belum, pertanyaan yang belum dijawab Pak. Oke, lanjutkan. Ya Pak. Baik, kepada kelompok dari Palembang, apakah ada pertanyaan yang belum dijawab? Dari Pagar Alam. Izin Wanda menjawab pertanyaan. Silakan Dela. Oke, baiklah. Jadi pertanyaan dari Kak Muhammad Ali tadi, apa usaha Anda sebagai penduduk asli dan generasi muda untuk menjaga lingkungan di sekitar? Nah, jadi untuk usaha untuk penduduk di sekitar tersebut itu sudah memberikan perlakuan khusus untuk
limbah seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan. Kemudian menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Kemudian di sekitaran Gunung Dempo ada pos pemantau gunung. Seperti gunanya untuk memperbaiki alat seismometer yang terpasang di puncak. Jadi itu juga untuk keamanan di sekitar Gunung Dempo tersebut. Jadi, dan untuk kita sebagai generasi muda bisa menghemat penggunaan kertas dan pensil. Kemudian menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan tersebut dan memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. Itu saja, mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan. Mana saudara Pak Ali, apakah sudah cukup jelas? Cukup jelas. Berarti kondisi alam di sana baik-baik saja ya? Ya, Kak. Oke. Aman. Alhamdulillah. Terima kasih, Kak Dela. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari April akan dijawab oleh Paradila. Pada saudara Paradila, saya persilakan. Oke, baik, Adel, makasih. Jadi di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari April. Soalnya tadi, mengapa Kota Pagar Alam mendapat julukan sebagai Kota Basma? Di sini, seperti yang kita tahu, Basma sendiri itu merupakan nama suku yang mendiami daerah lembah Gunung Dempo di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Menurut kisah para orang tua, ada 3 dewa yang menjadi puyang atau nenek moyang orang Basma, yaitu Dewa Gumai, Dewa Semidang, dan Dewa Atungmusu. Selain itu juga, Basema merupakan aliran sungai yang mengelilingi desa di Pagar Alam meliputi Mingki, Gunung Keling, Bandar, dan Kota Pagar Alam. Jadi, disitulah mengapa Pagar Alam memiliki julukan Kota Basema. Mungkin itu saja. Terima kasih Paradila atas jawabannya. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Bagaimana saudara April? Apakah sudah cukup jelas? Ya, Del, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Okta Munawaro akan dijawab oleh Cutia Oktarina. Kepada saudara Cutia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Dela. Untuk pertanyaannya itu dari Okta Munawaro, apakah jalur pendaki Gunung Dempo dibuka setiap saat? Nah, dan pernahkah ada event besar atau perlombaan di jalur pendakian Gunung Dempo? Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab. Yang pertama itu, apakah jalur pendaki Gunung Dempo dibuka setiap saat? Mungkin sebelum terjadinya pandemi atau COVID-19 pada saat ini, pada saat yang sedang kita alami, mungkin sebelum terjadinya Gunung Dempo membuka atau mempersilakan para pendaki untuk mendaki Gunung Dempo. Setelah terjadinya COVID-19 atau pandemi, saat ini tidak dibuka setiap saat atau lebih diminimaliskan bagi pendaki-pendaki yang ingin mendaki Gunung Dempo. Nah, yang kedua yaitu pernahkah ada event besar atau perlombaan di jalur pendaki Gunung Dempo? Jika event besar apa gitu kan? Mungkin salah satunya yaitu pada memperingati 17 Agustus. Biasanya itu pendaki-pendaki bersama-sama mendaki Gunung Dempo untuk memperingati hari 17 Agustus. Mungkin segitu aja, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih. Apakah saudara Okta Munawaro sudah jelas? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Cutia Oktarina. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator utama. Baiklah, terima kasih kepada
teman-teman dari beberapa kelompok tadi yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman kita sekalian. Baik Pak, ini telah selesai semua Pak dijawab pertanyaannya Pak. Ini gimana Pak? Screenshot. Halo Pak Richard. Wanda, kabar dari itu tadi kumpul di room yang awal. Ini ini kelas Cinderella selesai ya? Iya Pak, sudah selesai Pak. Ya, kalau udah selesai, silakan lip tutup dan lip ya. Iya Pak. Silakan lip ya, Pak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak screenshot Pak. Oh, belum FS ya? Silakan di FS dulu. Belum Pak. Pak. Vito, tolong Vito. Oke. Slide pertama. On cam. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Baik, Pak, ini sudah selesai, Pak. Leave kalau selesai.